Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama Manda dan Shanum. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Gak lupa aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah mengklik video aku. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru ketemu channel aku ucapin terima kasih juga. Dan jangan lupa setelah ditonton di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini aku habis kedatangan paket dari Shopee. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah Goto Electric Oven Roasty yang 12 liter. Nah ini aku pilih yang warna pink dong ya pastinya, karena sesuai dengan tema dapur aku. Aku kan suka banget sama pink, jadi semua barang-barang aku itu pink semua. Tapi selain pink, di sini tuh ada warna lainnya ya teman-teman. Jadi ada warna hitam, hijau, dan juga pink. Nah di sini aku bakal kasih tahu ke kalian semua untuk spesifikasinya sama keunggulannya ya teman-teman. Nah kalau kalian beli Goto Electric Oven Roasty ini, kalian udah dapet satu baking pan dan juga satu baking net ya. Untuk materialnya ini tuh galvanis plate, terus kapasitasnya itu 12 liter, dayanya itu 800 watt, beratnya itu kurang lebih 2 kilo, dan untuk ukuran produknya ini 340 dikali 210 dikali 198 mm. Nah sekarang aku mau buka dulu ya untuk baking pan sama baking netnya. Untuk ukuran baking pannya itu 24,8 dikali 19,6 cm, dan ukuran baking netnya itu 24,8 dikali 17,8 cm. Nah sekarang aku mau kasih tahu ke kalian juga tentang keunggulan produk ini ya. Nah ini itu dari material terbaik yang kuat dan suhunya tuh panas ya teman-teman. Terus panasnya juga merata agar memanggang itu matang sempurna. Selain itu desainnya juga modern dan ukurannya minimalis. Jadi ini tuh nggak makan tempat ya teman-teman. Kalau misalkan kalian cari alat dapur itu yang nggak gede-gede banget, nah ini cocok gitu ya. Terus mudah dibersihkan, sama pembuangan panasnya juga efisien dan aman. Dan juga gagangnya itu udah anti panas dan nyaman digunakan. Terus juga anti selip serta lebih stabil ya teman-teman. Juga ada garansi 1 tahun. Nah nanti aku bakal coba ya teman-teman untuk pakai si oven listrik ini yang dari Goto Hardware. Ini sebelumnya aku mau bongkar belanjaan dulu karena aku tuh niatnya pengen bikin spaghetti brulee pakai si oven itu. Jadi ini aku udah beli ya, ini apa ya namanya? Pokoknya untuk dipanggang dalam oven itu ya. Terus aku juga tadi itu sempet beli gelas karena ketemu yang lucu gitu. Ini murah banget, harganya cuma 8.000 aja. Sama aku juga beli apa itu namanya, nampan ya, nampan kecil gitu. Itu lucu aja sih, warnanya pink, itu harganya 10.000. Nah ini aku udah beli ya spaghetti, terus aku beli susu cair, terus beli ini apa namanya, saus apa namanya, lupa. Saus pasta ya maksudnya, ya Allah sampai lupa gitu ya. Yang bolognese. Terus juga ini aku ada beli keju. Terus ini juga nyempil ya bumbu racik, kemarin aku sekalian aja beli. Nah ini juga aku ada kedatangan paket gitu ya teman-teman pas aku pulang. Nah ini tuh paket baju gitu untuk bapak mertua aku yang ulang tahun. Ya udah sekalian aja aku unboxing gitu ya, mau lihat isinya karena mau aku bungkus juga ini. Oke selanjutnya ini sebelum aku bikin spaghetti brulee, ini si anak kecil udah minta mangga gitu ya. Ya udah aku kupasin aja karena tinggal satu juga ini mangganya. Dan pas aku kupas ternyata masih agak mentah gitu ya teman-teman, masih agak asem-asem gitu. Jadi ini nanti mau dibikin jus aja gitu, karena kalau dimakan kayak gini aja itu asem. Nah kalau dibikin jus ini asemnya tuh asem-asem seger gitu ya teman-teman, karena kan ditambahin pakai susu kental manis gitu. Jadi aku bikinnya tuh aku tambahin susu biar agak manis gitu kan. Kalau misalkan diginiin aja gitu pasti nggak ada yang makan. Ya udah kalau misalkan dibikin jus itu pasti habis ya sama kita. Kebetulan Sanum juga suka gitu kalau misalkan dibikin jus kayak gini, dia selalu habis.
Oke deh teman-teman, karena tadi udah selesai gitu ya kupas mangganya. Sekarang kita udah mulai mau bikin spaghetti brulee. Di sini aku nggak ada resep-resepan ya teman-teman. Ini aku bikin ala aku aja dan ala kadarnya. Tapi ya alhamdulillah sih rasanya enak-enak aja untuk dimakan gitu kan. Dan aku juga di sini nggak ada bawang bombay. Ini aku cuma pakai bawang putih aja ya, yang aku cincang halus. Nah ini ya teman-teman, aku mau buka dulu bungkus spagettinya. Dan ini aku ambilnya itu kira-kira aja ya, nggak ada ukurannya. Nggak ada takarannya juga, jadi dikira-kira aja. Aku bikin untuk 3 porsi. Nah sekarang aku udah mulai mau masak. Ini sebelumnya airnya tuh udah aku panasin dulu gitu ya, udah agak-agak mendidih, baru si spagettinya ini aku cemplungin gitu. Jadi sebenarnya aku itu kalau mau bikin-bikinan gini nggak pernah pakai takaran ya teman-teman. Nggak misalkan kayak berapa gram atau takaran berapa gitu, aku nggak pernah pakai. Jadi aku itu selalu kira-kira aja masaknya. Tapi ya alhamdulillah sih enak-enak aja gitu ya, walaupun tanpa takaran-takaran. Paling ya pakai feeling aja sih. Tapi ya diicip-icip juga gimana rasanya gitu kan, udah pas atau belum. Nah ini spagettinya udah mulai matang ya teman-teman. Ini mau aku tirisin dulu. Nah kira-kira dapatnya segitu ya. Ini cukup untuk bikin 3 porsi. Nah sekarang aku mau bikin untuk sausnya dulu ya. Ini pertama aku mau tumis dulu si bawang putih. Nah ini sebenarnya ada botol minyak baru, tapi video unboxingnya tuh belum aku upload. Tapi dia udah nongol gitu ya di sini, nggak apa-apa lah ya. Terus ini aku mau tumis dulu si bawang putih. Sebenarnya lebih enak kalau ada bawang bombay gitu ya, tapi ini karena lagi nggak ada di rumah, ya udah pakai bawang putih aja. Terus ini aku juga ada sisa saus La Fontaine-nya. Masih ada sisa di kulkas gitu ya sedikit. Aku tuangin aja gitu ini sisanya, baru nanti aku buka lagi yang baru. Nah caranya cuma gitu doang ya teman-teman, tumis bawang putih terus masukin saus La Fontaine, udah deh jadi. Tinggal dicemplungin aja nanti si spagettinya. Ini aku masaknya pakai api sedang aja ya, karena biar si pancinya nggak gosong-gosong banget gitu, jadi nggak pakai api besar. Nah setelah si saus spagettinya udah jadi gitu, tinggal dimasukin kan si spagettinya ke dalam sini. Habis itu tinggal diaduk-aduk aja, terus udah deh selesai. Nah teman-teman, karena tadi spagettinya udah jadi, sekarang lanjut mau bikin untuk saus di atasnya itu ya, apa sih namanya, saus bechamel ya kalau nggak salah. Nah ini aku pakai keju. Ini aku pakai keju biasa ya, kebetulan aku nggak punya keju mozzarella gitu, jadi ya udahlah pakai yang seadanya aja. Untuk caranya juga gampang banget ya. Ini tadi si bawang putih yang udah dicincang gitu aku sisain gitu, nggak aku tumis semua untuk spaghetti, untuk saus spagettinya gitu ya. Ini aku sisain untuk saus bechamelnya. Jadi caranya ini aku parut dulu, parut si kejunya ini ya teman-teman. Terus nanti bakal aku masukin si bawang putihnya gitu ya, kita tumis lagi seperti biasa. Tapi untuk tumisnya itu pakai margarin ya, atau Blue Band gitu, jadi nggak pakai minyak goreng. Terus nanti kalau misalkan udah dimasukin tuh, udah dipanasin Blue Bandnya, terus langsung aja kita tumis si bawang putihnya. Terus tinggal dimasukin keju, dimasukin juga sama susu cair. Nah susu cairnya ini nggak aku masukin semua ya teman-teman, setengahnya ini, nggak setengah sih, agak seperempat gitu. Ini mau aku tuang ke gelas ya. Ini gelas baru yang tadi udah aku cuci
nyuci gitu ya teman-teman. Sekarang mau aku pakai. Nah ini aku tambahin sama 2 sendok tepung terigu, jadi biar nanti saus bacamelnya itu agak-agak kental gitu. Jadi aku kasih tepung terigu 2 sendok aja, terus diaduk-aduk sampai rata. Nah ini aku pakai panci yang satunya ya, yang agak kecil, karena ini kan sausnya nggak terlalu banyak gitu ya. Itu aku udah tumis si blue bandnya, terus pas udah mendidih gitu lanjut aja aku masukin si bawang putihnya, jadi biar agak harum gitu ya teman-teman. Terus ini aku masukin juga susu cairnya, tapi nggak aku masukin semua ya teman-teman, karena pas lagi dimasukin tiba-tiba si anak aku itu nongol dan dia minta susu ini gitu. Jadinya ya udahlah aku sisain sedikit untuk dia. Terus selanjutnya kita masukin kejunya, keju yang udah diparut. Tadi kejunya ada 2 ya, yang satu yang diparut, yang satu aku potong kecil-kecil. Nah yang untuk potong kecil-kecilnya itu nanti untuk aku taruh sebagai topping gitu. Terus ini aku tambahin lada sedikit aja sih ladanya, sama aku tambahin gula pasir ya teman-teman. Jadi untuk manisnya itu sesuai selera, mau manis banget atau mau manis biasa gitu. Takutnya kalau terlalu manis kan enek ya. Nah kalau udah tinggal diaduk sampai rata. Nah terus kita masaknya itu sampai dia itu ngentel kayak gini ya. Jadi jangan terlalu cair gitu, biar nanti pas dituang di atas spagetinya itu nggak ngerembes ke bawah spagetinya. Nah ini udah jadi ya teman-teman untuk spaghetti dan saus bacamelnya. Ini langsung aja mau aku masukin ke dalam wadah ini ya, yang silver ini. Ini aku kemarin itu beli isinya tuh 5, harganya itu 15.000. Nah tadi tuh aku mau bikin 3 ya teman-teman, tapi ternyata kayaknya si saus bacamelnya ini nggak cukup gitu ya. Udah ya, untuk yang dipanggangnya aku cuma bikin 2 ya. Yang satunya spagettinya aku makan biasa aja tanpa dipanggang. Nah teman-teman, sekarang aku udah mulai mau masukin si sausnya di atas spagettinya. Terus lanjut nanti bakal aku panggang pakai Goto Electric Oven Roasty yang 12 liter dari Goto Hardware. Untuk kalian yang mau samaan, yang mau beli juga, nanti linknya aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek aja langsung ya, kalian bisa beli di Shopee. Yuk jangan lupa kunjungi official store Goto Hardware di tanggal 25 Juli karena dalam rangka Shopee Brand Day ada diskon up to 90%. Untuk cara pembeliannya itu gampang banget ya teman-teman, tinggal kunjungi aja toko Goto Hardware di Shopee, terus cari Goto Electric Oven Roasty yang 12 liter dan lanjutkan ke proses pembayaran. Oke teman-teman, sekarang aku udah mulai mau pakai si oven listrik ini ya. Ini tuh ada 2 tombol ya, yang satu itu tombol timer dan yang satunya tombol suhu atau tombol derajatnya ya. Nah untuk kalian yang bingung cara pakainya gimana, ini tuh gampang ya teman-teman. Tinggal kita atur aja untuk suhu sama timernya. Nah di sini aku itu pakai suhu yang 200 derajat dan timernya itu sekitar 10 menit atau sampai 15 menitan gitu ya. Kalau kalian beli oven listrik ini, kalian juga udah dapat buku petunjuknya gitu ya teman-teman. Jadi tinggal dibaca aja petunjuknya itu gimana untuk pemakaiannya. Dan sambil nunggu spagettinya itu matang, ini aku lanjut mau nge-refill dulu ya garam, karena garam aku itu udah habis di dapur. Dan nanti lanjut juga aku mau menata si perintilan dapur ini ya teman-teman. Ini jadinya nanti untuk ovennya ini mau aku taruh di sebelah sini, nanti mau aku geser-geser sedikit.
Dan ini lanjut gitu ya, karena aku tuh mau nyimpen spaghetti dalam toples ini. Ini kan toplesnya belum dipakai gitu ya teman-teman. Nah itu aku coba potong gitu ya untuk dibagi dua, tapi ternyata susah. Ya udah aku potek aja kayak gini, lebih gampang. Nah ini aku taruh di toples ini biar muat. Aku simpen di dalam toples. Jadi aku simpen di sini biar lebih kelihatan rapi gitu ya. Ini tuh sebelumnya tempat kacang tanah tuh ya. Aku tulis kacang tanah, tapi si kacangnya itu karena udah nggak pernah dipakai lagi, jadi dia tuh nyampe bulukan gitu, dan akhirnya aku buang ya teman-teman. Dan si timer si oven ini udah bunyi, tandanya udah mateng. Jadi kalau misalkan udah bunyi ting gitu, tandanya udah selesai gitu ya teman-teman. Nah ini udah jadi deh. Nah sekarang aku mau liatin dulu ya untuk teksturnya. Ini tuh kayak lembut-lembut banget gitu ya teman-teman. Dan ini juga kelihatannya emang enak banget. Ini rasa susu dan kejunya itu nyampur banget gitu. Pokoknya ini aku suka lah ya, untuk bacamelnya ini tuh enak banget. Nah oke deh, sekarang aku itu mau cobain dulu ya teman-teman. Kebetulan ini aku jadi ngiler gitu kan karena udah mateng. Ya udah lanjut aja aku cobain dulu, dan ternyata ini tuh enak ya. Dan kebetulan ini aku bikinnya itu nggak pedes ya teman-teman, karena biar anak aku itu bisa makan. Dan alhamdulillah anak aku juga suka gitu ya, karena ini tuh nggak pedes. Sebenarnya kalau mau pedes juga bisa sih, tinggal ditambahin bubuk cabai. Oke deh, karena udah selesai aku masaknya, sekarang aku lanjut mau geser-geser sedikit ya. Ini si toples mau aku geser sedikit karena ovennya itu mau aku taruh sebelah sini. Sebelumnya ini mau aku lap-lap dulu ya teman-teman sekalian gitu, biar sekalian geser, sekalian dilap-lap biar bersih. Nah untuk ovennya aku taruh sebelah sini aja ya, deket blender. Jadi aku taruh magicom, blender, dan oven gitu, biar si colokannya itu nggak jauh-jauh gitu ya teman-teman. Dan ini untuk si keranjang rotannya mau aku singkirin dulu, karena sebelah si oven ini mau aku taruh si toples-toples bumbu aku. Nah ini toples gula, toples kopi, teh, terus garam, royco, pokoknya disinilah ya. Nanti untuk si keranjang rotannya mau aku masukin aja ke dalam sela-sela situ, biar nggak terlalu kelihatan. Nah ini ya teman-teman, bekas meja TV aku kemarin aku taruh di sini, karena aku taruh di dapur. Jadi si meja rotannya, keranjang rotannya aku sempilin aja di dalam situ biar nggak terlalu kelihatan. Terus ini di atasnya aku taruh blender kecil dan juga bunga artificial biar kelihatan lebih segar gitu. Dan hasilnya seperti ini deh jadinya. Oke deh teman-teman, karena semuanya udah rapi, udah bersih, dan juga udah selesai bikin spagettinya. Jadi aku akhiri video aku sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton. Semoga bermanfaat dan terhibur. Bye bye, see you di next video. Assalamualaikum.